edit di sini. Kalau kita melaksanakan sebagai guru itu ya, pilihlah yang kepala sekolah ya, seperti ini. Pas terlaksananya tugas pokok kepala sekolah intervensinya. Terus penyelesaiannya kan 6 bulan ya, 6 bulan tapi kualitasnya 1 laporan PKG. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Lama tak jumpa teman-teman, sudah vakum sekitar 5 bulan ya Mas Bio, tidak bagi-bagi tips. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi bagi-bagi tips khusus untuk tips pertama di tahun terakhir 2021 ini. Mas Bio pengen bagi tips tentang penyusunan SKP 2021 khusus untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di sekolah ya. Karena banyak tutorial, banyak contoh itu tidak mengakomodir kebutuhan penyusunan SKP 2021 untuk guru ya, terutama untuk guru. Nah, sebenarnya di Provinsi Lampung itu sudah ada aplikasi namanya Sikap Kinerja ya, yang sudah di reface ya, reface diri interface ya, jadi tampilannya udah berbeda, dalemannya sama sih, cuman agak beda dikit. Nah, alamatnya tetap sama ya, kawan-kawan guru, kinerjalampungprof.go.id, buka aja, kemudian username dan passwordnya jangan lupa ya. Kalau lupa nanti hubungin BKD untuk reset username dan password. Nah, perlu diketahui di SKP 2021 terbaru ini ya, Bapak Ibu guru harus siapin rencana kerja. Kalau dulu 1 tahun, sekarang 6 bulan ya, Juli sampai Desember, Januari sampai Juni. Ini kan udah tahap 2 ya, jadi Juli sampai Desember rencana. Kalau udah terlanjur buat ya nggak apa-apa, cuman sekarang harus diedit ya. Oke Bapak Ibu guru, secara gampangnya gini ya, saya jelasin. Jadi pada waktu kita membuat rencana kerja atau program itu, untuk yang terbaru ini harus selaras atau sesuai dengan program atau rencana yang dibuat sama atasan kita, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah kan begitu, harus setara atau selaras atau sama dengan atasannya, misalkan KUPTD atau kepala korwil wilayah berapa begitu kalau di provinsi ya. Pokoknya berjenjang. Jadi kita sebagai bawahan itu rencana kita harus menyesuaikan rencana atasan. Kita mau ngapain harus sesuai dengan rencana atasan. Maka dari itu penting bagi Bapak Ibu guru untuk mengetahui rencana kerja atasan. Kalau di SKP terbaru ini rencana kerja itu sudah ada sebenarnya ya, sudah ada. Kita coba login aja ya, kita praktikan. Kita login misalkan kita sebagai guru. Kita masuk sebagai guru ya. Guru, kalau kita klik kinerja, ini sebagai contoh aja, di kinerja utama itu kalau kita mau buat baru ya, misalkan tambah ya di sini. Di sini ada intervensi kegiatan atasan, ini yang saya maksud harus sesuai. Untuk tahun ini sudah ada ya, untuk Januari Juni sudah ada, menjadi kepala sekolah, dia melakukan loka karya, menjadi penilai angka kredit. Ini sebenarnya sudah dibuat untuk Januari Juni itu, cuman ini tidak bisa berlaku untuk Juli Desember ya, nanti di penilaiannya pada saat review akan beda ya. Jadi Bapak Ibu harus temukan atau harus mengetahui apa yang sudah dibuat oleh kepala sekolah rencananya pada saat Juli Desember ini ya. Misalkan Juli Desember ini yang mana ya? Nah, kita perlu tanya dulu pada kepala sekolah. Nah, di login kepala sekolah itu juga sama ya. Misalkan kita login sebagai kepala sekolah. Nah, kita klik kinerjanya, kita klik kinerja utamanya di sini. Nah, kalau kita mau tambah juga ada intervensi atasan. Nah, ini sudah dilaksanakan Januari Juni apa Juli Desember kita juga nggak tahu, maka kepala sekolah harus juga koordinasi dengan atasannya gitu. Kita misalkan kita batasi sampai kepala sekolah dulu ya. Nah, di Juli Desember kepala sekolah di SMA saya itu telah membuat 3 rencana ya. Yang satu sebagai kepala sekolah, yang kedua sebagai ini untuk PKB ya, program
keprofesian berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kegiatan mendukung tugas guru. Sebenarnya ini kalimat-kalimat yang ada di Dupak ya. Kalimat-kalimat yang ada di Dupak. Bedanya sekarang kalimatnya itu berorientasi pada hasil. Kalau dulu kan misalkan melaksanakan tugas pokok kepala sekolah gitu, sebagai melaksanakan tugas manajerial misalkan. Sekarang jadi satuan hasil, jadi sudah terlaksana, jadi terlaksananya tugas pokok sebagai kepala sekolah gitu ya. Ini juga sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngisi di Juli kepala sekolah ya, ini di Juli Desember, di bulan Juli udah ngisi ini, maka diedit aja di sini editnya. Misalkan ini masih melaksanakan program PKB itu ya, kita edit di sini. Jadi terlaksananya program PKB ya. Oke, misalkan kita mau tambah lagi satu rencana lagi untuk kepala sekolah, bisa tambah di sini ya. Kemudian intervensinya apa? Kita lihat. Misalkan saya mau jadi melaksanakan lokakarya ya, lokakarya. Berarti di mana ya? Nah, ini aja, melaksanakan tugas kedinasan lain. Oke. Nah, ini kita ambil dari sini ya, teman-teman. Lokakaryanya. Istilah kita apa ya? MKKS lah, MKKS. Nah, kita ambil dari sini ya. Nah, ini kan masih belum dalam kalimat satuan atau berorientasi pada hasil ya. Misalkan terlaksananya lokakarya. Nah, ini sudah selesai. Cocok ya. Misalkan target bulan lokakarya misalkan dalam 6 bulan itu ada 2 lokakarya. Kuantitasnya apa? Misalkan satu lokakarya dapat sertifikat, misal aja ya. Sertifikat. Berarti ada 2 sertifikat ya dalam 2 bulan. Oke, nah ini udah, kalau mau nambahin kegiatan tahunan udah selesai nih. Nanti tinggal milih-milih aja gurunya mau yang mana, yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan ini rencananya. Oh, ini rencana kepala sekolahnya, nanti intervensi ke gurunya apa? Misalkan kita mau mengajar ya ini berarti ya. Nanti kita praktikan ya. Sekarang untuk kepala sekolah dulu, udah ini udah sianggap selesai, maka kepala sekolah harus breakdown ya, breakdown indikator kinerja utama itu apa? Ya, ini kinerja utamanya kita lihat indikator breakdownnya. Misalkan ini ya. Jika kepala sekolah itu menargetkan 6 bulan, ya 6 bulan, minimal ada 6 kegiatan atau 1 kegiatan per bulan. Ya, ada 6 kegiatan dalam setengah tahun atau 1 kegiatan per bulan ya. Kalau target kuantitasnya adalah 1 laporan, target kuantitasnya adalah 1 laporan. Tadi kalau di yang terakhir kita buat kan 2 sertifikat ya. Ini 1 laporan tapi 6 bulan. Itu nanti jaga 1 bulannya itu harus ada laporan, teman-teman. Nah, ini dokumen semua ya. Bisa dokumen, bisa kegiatan, bisa bahan, bisa naskah, terserah ya capaiannya. Tapi karena ini ada target kuantitasnya ada 1 laporan dalam 6 bulan itu, maka dalam 1 bulannya misalkan di terakhirnya ada 1 laporan. Nah, sebagai kepala sekolah di akhir tahun pasti ada penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, itu kita masukkan aja sebagai laporan PKKS ya di bulan Desember atau November. Kira-kira pelaksanaannya di bulan apa? Misalkan ini di bulan Desember, maka laporan PKKS-nya saya masukkan di bulan Desember. Jadi teman-teman boleh sih 6 laporan juga boleh, tapi ini juga harus bentuknya juga laporan ya semuanya. Tapi kalau teman-teman lihat PKKS itu cuma 1 laporan, jadi kepala sekolah itu dinilai untuk 1 laporan saja, maka yang lain jangan dalam bentuk laporan ya. Misalkan dokumen, bisa yang lain, nanti laporannya kuantitasnya 1, supaya nilainya nggak lebih dari 100. Itu untuk aplikasi ini aja. Oke, itu untuk kegiatan 1. Terus selanjutnya yang PKB. PKB ini untuk guru kayak diklat gitu ya. Oh, ini lokakarya saya masukkan ke sini ya, berarti ini bisa dihapus. Jadi
Ini bisa dihapus. Nggak apa-apa kalau ini sudah nggak masuk, kita hapus saja, nggak masalah. Oke. Nah, 3 aja cukuplah kepala sekolah. Atau mau kalau dia ikut organisasi seperti PGRI atau IGI bisa kita masukkan ya di sini. Nah, di terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru ini ya. Di sini nanti kita bisa masukkan. Misalkan ini cuman 3 SK, kita tambahin bisa ya. Karena 3 bulan 3 SK. Ini masih 2 bulan ya. Juli pembagian tugas guru, yang September SK kita tambahin lagi 1 karena dia targetnya 3 SK ya, kita tambah. Kemudian bulannya misalkan November untuk tadi kalimatnya apa ya, kita lihat susunnya. Oh, diterbitkan, kita copy aja teman-teman untuk nambah enaknya, di copy. Oke, kita tambahkan aja di sini bulan November. Nah, ini kita ulangan harian bersama kita ganti dengan penilaian akhir semester. Oh, udah ada semester. Akhir semester ganjil. Oke. 1, kuantitas 1, hasilnya berupa SK, kita ketik SK aja, tuh enter. Sudah selesai, submit. Oke, sudah 3 SK. Oke, 1, 2, 3 bulan, Juli, September, November. Oke, 3 bulan. Selesai teman-teman. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah selesai. Jadi breakdownnya sudah, kita lihat breakdownnya sudah ya. Kemudian kegiatannya sudah, kita anggap cukup kegiatan kepala sekolahnya. Maka sebagai kepala sekolah yang baik, itu harus mendistribusikan ini di bulan Juli sama guru-gurunya sama tenaga kependidikannya. Saya ini mau begini loh program saya di SKP, maka tolong teman-teman Bapak Ibu guru siapkan rencananya yang sesuai dengan rencana saya, atau kalau mau usulan silahkan saya tambahkan di sini. Itu untuk para Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, oke, kepala sekolah sudah selesai, kita logout aja, kita masuk ke guru ya. Kita logout ke guru. Misalkan saya sendiri ini. Kita masuk ke login saya ya. Sebagai bawahan. Ya, sudah masuk. Kita klik kinerja. Oke, untuk cek cek profile ya. Sebelum kita buat kinerja, cek profilnya apakah sudah sesuai. Udah, golongannya sudah, atasnya sudah. Ya udah, berarti kita submit aja. Teman-teman yang naik pangkat misalkan belum masuk pangkatnya di sini bisa lapor sama BKD ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke kinerja. Baru kinerja utama. Ini udah saya isi ya, sesuai dengan perintah kepala sekolah. Atau saya selaraskan juga dengan rencana kepala sekolah ya. Kita coba breakdown. Kalau belum buat, dibuat dulu ya, di add kegiatan tahunan. Kalau udah buat, tinggal di breakdown aja. Nah, ini sudah saya buat ada 6 ya, 6 kegiatan utama. Nah, melaksanakan kegiatan atau tugas guru itu yang pertama ini ya. Biasanya kita menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, tindak lanjut penilaian, dan seperti itu biasanya. Tapi karena bahasanya harus di satuan hasil ya, atau berbasis hasil kinerja, maka saya balik bahasanya ini. Teman-teman bisa tiru, bisa modifikasi. Kalau tidak sesuai dengan angan-angan teman-teman sebagai guru ya diganti aja, nggak apa-apa. Ini karena saya bukan guru bahasa Indonesia, nggak terlalu bagus dalam membuat kalimat ya. Misalkan seperti ini. Tersusunnya, terlaksananya, misalkan ini ada tugas tambahan wakil ya, bisa wakil, bisa kaperpus, bisa kaleb ya.
3 ya. Wakil, Kaperpus, Kaleb yang ditulis di sini. Atau kepala bengkel kalau di SMK. Kemudian telah menyelesaikan diklat fungsional kalau kita ngelaksanain diklat. Misalkan dalam 1 semester 1 kali lah minimal. Gitu ya. Ikut MGMP, ini yang kelihatannya nggak ada ya dalam 1 semester ini ya. Saya guru biologi, mohon MGMP biologi diaktifin lagi semester depan supaya ini ada gitu loh ya. Saya hapus dulu ya karena memang nggak ada, nanti kita takut bohong, kita hapus saja. Oke, tidak ada KKG MGMG, kita hapus, berarti tinggal 5 ya, 5. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini intervensinya di mana ya, kita klik di sini teman-teman, di edit ini ya. Ini kalau tambah baru nanti kelihatan ya, edit sini. Kalau kita melaksanakan sebagai guru itu ya, pilihlah yang kepala sekolah ya, seperti ini. Pas terlaksananya tugas pokok kepala sekolah intervensinya. Terus penyelesaiannya kan 6 bulan ya, 6 bulan, tapi kualitasnya 1 laporan PKG, 1 laporan PKG. Sama seperti kepala sekolah 1 laporan PKKS, seperti itu. Maka breakdownnya kita simpan dulu, breakdownnya kita lihat di breakdown ya. Kita klik breakdown. Harus 6 bulan ya. Ini masih 4 bulan, kita tambahin aja. Pertama bulan Juli nyusun perangkat, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober kita tambah aja. Di bulan Oktober, bulan November berarti ya kita tambah. Bulan November saya ngapain? Saya lihat rencana saya dulu. Bulan November itu. Nah, sebenarnya bulan November itu saya PKG ya. PKG-nya bulan November ya. PKG ini aja yang kita copy. Sudah terlaksana PKG. Bulan November. Paste di sini ya. Oke. Satu laporan ya. Oke, tinggal 1 bulan lagi supaya menggenapi 6 bulan, tidak kosong nanti. Nanti kita tambah lagi untuk kegiatan bulan Desember ya. Ini aja laporan atau bagi rapor. Oke, bulan Desember kita bagi rapor. Berarti ini bisa dibilang apa ya? Laporan dokumen aja. Dokumen, misal mau laporan juga boleh. Sebenarnya kalau di semester ganjil dia bentuknya laporan ya, karena ini laporannya dalam bentuk PKG di akhir Desember ya, akhir Juni kan bisa rapot ya. Kalau Desember ya berarti laporannya itu laporan PKG. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Breakdown. Nah, untuk wakil kepala sekolah ya, bidang kurikulum, apa saja breakdownnya, kita lihat 6 bulan, dia ada 1 laporan PKWK ya, atau penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Nah, dokumen ini pertama saya Juli buat SK ya, bagian tugas, kemudian nyusun buku 1. Ini karena dapat bantuan Chromebook dari Kemdikbud kemarin, kita aktifkan belajar.id akunnya di bulan September, berarti dia kegiatan ya, bukan dokumen. Kemudian saya buat aplikasi Moodle untuk uji cobaan BK dan penilaian akhir semester ya. Berarti saya buat aplikasi ya. Oke, kurang 2 bulan teman-teman, ngapain 2 bulan ini? Laporannya belum ya. Laporannya mungkin di bulan November ya, November ya. November ada PKG, ada PKWK ya. Di bulan November. Ini bisa lain. Maaf. Ini bisa lain ya teman-teman. Kapan teman-teman di PKG, di PKWK, di PKK Lab, di PKK Perpus ya. Beda-beda bulannya. Kalau kebetulan di tempat saya bulan November kemarin. Berarti kita lihat kegiatan saya sebagai wakil nih di bulan November. Nah, ini ya. Penilaian kinerja. Ini berarti dalam bentuk laporan. Oke, submit.
Di bulan Desember kita mau ngapain? Kita lihat bulan Desember, refleksi aja. Tambahin, kemudian ini adalah Desember. Oke, dia dalam bentuk bisa arsip atau naskah ya. Kita ambil apa ya, misalkan sertifikat bukan apa ya. Pilih aja teman-teman yang paling mudah, arsip aja lah, arsip ya. Ini permisalannya, kalau nggak cocok silahkan diganti gitu. Oke, selesai untuk kegiatan utama 2 ya. Sekarang kita lihat kegiatan utama 3 telah fungsional lama. Ini karena sudah saya laksanakan ya, bulan Juli kemarin kita masukkan ke sini breakdownnya. Ini belum ya, 1 sertifikat 1 bulan kita tambah. Kegiatannya bulan Agustus, sebenarnya Juli Agustus ya. Kita lihat tanggalnya di bulan apa ya, tanggalnya di bulan Agustus ya, 30 Agustus. Kita lihat Agustus saja. Nama kegiatannya telah menyelesaikan pelatihan Google Master Trainer. Nah, kita lihat tulis ya, telah melaksanakan kegiatan Google Master Trainer GMT level 1 gitu ya. Berarti kuantitasnya 1, capaiannya 1, perolehannya berupa sertifikat. Ini sertifikatnya, nggak bohong ya, 32 JP ya. Kemudian sertifikat ya, sertifikat. Oke, submit. Kita dapat sekarang sudah berapa kegiatan ya tadi? 3 ya. 3. Yang keempat, kalau kita melaksanakan PTK ya, karya tulis, publikasi ilmiah, masukkan aja ke sini. Bahasanya bisa teman-teman sesuaikan dengan bahasa Dupak, lebih enaknya gitu ya, bahasa Dupak. Ini kalau bahasa Dupak seperti ini. Nah, ya, bahasa Dupaknya kalau dia publikasi kan ini. Kita lihat. Nih, membuat karya tulis, membuat laporan hasil penelitian dan sebagainya. Misalkan saya di bulan Agustus atau September Oktober itu membuat karya tulis ini. Nah, kita copy aja dari sini teman-teman. Ya, ini kan membuat karya tulis berupa laporan gitu ya, nulisnya. Tapi karena satuannya hasil, maka di sini saya tulis terselesaikannya karya tulis berupa laporan. Nah, kalau kita breakdown, misalkan 2 bulan ya, 2 bulan 1 laporan. Nah, kita lihat kegiatannya. Yang pertama bulan September nyusun proposal sama ngelaksanain. Nah, bulan Oktobernya ya, Oktobernya kita susun laporannya. Misalkan kita tambahkan di sini bulan Oktober, ngapain ya kita? Berarti menyusun laporan ya, tersusunnya laporan penelitian tindakan kelas atau PTK dan seminar hasil. Kan harus diseminarin ya. Berarti ini kuantitasnya 1, hasilnya berupa laporan. Nah, berarti kita sudah mencapai target. 2 bulan. Wah, nggak masuk ya. Kita refresh dulu. Kita bulan Oktober ya. Susunnya laporan penelitian tindakan kelas
Fitrika dan sinar hasil kinerja. Oke, satu-satu di sini ada laporan ya. Oke, sudah selesai. Oh, ini kok ada 2 bulan sama ya. Kita ganti dengan Agustus saja yang pembuatan proposalnya. Kita buat bulannya Agustus. Kayak nggak bentrok 1 bulan. 2 kegiatan. Ya. Sudah 3 bulan, 3 indikator, 1 laporan ya. Oke, kita selesai. Kita lihat kinerja utamanya lagi. Pengawas ujian 1 SK. Tingkat sekolah atau tingkat nasional kita masukkan lewat sini ya. Angka kredit ini ya. Dia sebagai apa? Nah, di sini sebagai pendukung tugas guru ya. Kalau kita masukkan di sini ya. Sebagai apa? Itu di sini terlaksana kegiatan yang mendukung tugas guru, intervensi kepala sekolahnya, baru kita masukkan kita sebagai pengawas ujian. Oke, 1 SK kita submit. Sudah selesai. Kalau yang ini masuk intervensinya masuk PKG ya, ini masih masuk PKB, profesi yang berkelanjutan. Yang 1 dan 2 ini yang masuk utamanya yang manajerial tadi ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, terlaksananya tugas pokok kepala sekolah, ya, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sebagainya. Oke, sudah selesai. Ini nggak terlalu sulit sebenarnya kalau ingin ikutin aplikasi ini ya, walaupun tidak mengakomodir semuanya. Entah betul entah salah. Kita ngikut aja supaya mudah. Terus ini sudah di breakdown belum ya? Belum, kita tambahkan breakdownnya. Jangan lupa di breakdown teman-teman, karena penilaiannya nanti atau reviewnya oleh kepala sekolah itu atau atasan kita itu sudah harus ada breakdownnya ya, kegiatannya apa. Bulannya mungkin bulan November. Nah, lihat pengawasan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, misalkan seperti ini, atau Desember ya, bulan Desember. Oke, nah, nomor lupa SK deal ya. Sudah selesai. Kita lihat kinerja kita ya, namanya udah bagus ya. Kalau kita mau tambah lagi, kira-kira tambah apa ya? Kalau kita sebagai pengurus atau anggota organisasi profesi ya, kita tambahin aja di sini. Kita lihat di sini, kalau dia anggota profesi, organisasi profesi itu dia masuk ke kegiatan yang mendukung tugas guru ya. Kita lihat kegiatan yang mendukung tugas guru. Pelaksananya, nah ini, baru di sini ditulis kalau harusnya kan menjadi anggota organisasi profesi ya. Berarti di sini telah menjadi gitu misalkan anggota organisasi profesi. Sekarang saya jadi pengurus ya. Pengurus kita, karena angka kreditnya berbeda nih, anggota dengan pengurus. 0,5 anggota, 0,75 pengurus. Pengurus aktif. Oke, bulannya kita ambil aja 1 gitu. Terus targetnya 1 udah berupa SK aja ya. SK kepengurusan. Jangan lupa di breakdown. Breakdownnya berarti misalkan aktifnya bulan November atau bulan Desember ya monggo.
bulan Desember misalkan ya, melaksanakan teacher meeting atau lomba antar guru. Ya, nama kegiatannya terlaksananya lomba antar guru sekecamatan. Nah, gini ya misalkan. Oke, satu baru kita tadi ini SK ya. SK. Oke, kita submit. Ya, selesai kawan-kawan. Oke, kinerjanya selesai, yang kinerja utama. Oke, ada 6 ya. Sebagai guru mapel, sebagai wakil kepala sekolah, melaksanakan diklat, publikasi ilmiah atau PTK, terus jadi pengawas ujian, sama anggota atau pengurus aktif organisasi profesi. Nah, selain kinerja utama yang harus kita masukkan, kalau kita punya kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini maksudnya kalau di aplikasi ini loh ya, bukan di permen ya. Saya ngomongnya bukan di permen, tapi di aplikasi ini adalah tugas tambahan yang diberikan kepada kita di luar tugas pokok dan fungsi kita. Misalkan saya sebagai guru, tugas saya ya tadi ada 6 tadi dalam satu semester ini yang saya laksanakan ada 6 kegiatan tadi ya. Di luar kegiatan utama, bila kita disuruh misalkan bukan dalam lingkup ngajar begitu ya, maka itu masuk kinerja tambahan yang tidak dihitung angka kreditnya. Menurut aplikasi ini ya. Kita klik aja tugas tambahan. Ya, misalkan 1 Juli sampai Desember ya. Kita breakdown, ya, kita tambahkan. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai operator ya. Operator ini ya, kinerja misalkan. Nah, ini ya. Atau gitu ya, sikap kinerja. Oke. Agaknya 100 ya. Boleh 90 juga boleh ya. Kasih aja 100, kuantitasnya harus diisi. Kalau dulu nggak ngisi kuantitas ya, sekarang ngisi ya. Misalkan 1 aja ditulis, 1 di sini berarti kita bikin aplikasi ya, aplikasi kinerja misalkan. Tanggal mulai ya berarti 1 Juli 01 06 07 2021 berakhir tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Submit. 1 tugas tambahan. Selain itu apa tugas teman-teman? Misalkan saya juga dikasih tugas sebagai operator SAPKT SIM Bedu ya. Bedu. 1 kasih aja aplikasi di sini. Nah, mulai sama ya, berarti 01 06 07 2021 sampai 31 12 2021. Kita submit. Oke, selesai kawan-kawan. Tambah lagi, mau tambah masih ada lagi ya. Saya sebagai juru bayar gaji. Ini berarti apa ya? Ada nggak gaji ya? Nggak ada gaji. Lihat. Kasih barang.
kita daftar aja ya, daftar gaji maksudnya. Nah gini, tanggal mulai sama ya, 01.07.2021 sampai 31.12.2021. Submit. Oke, ada 3 tugas tambahan di saya. Teman-teman nggak punya tugas tambahan yang seperti ini ya, nggak usah ditulis. Satu lagi yaitu ide baru. Ada ide baru. Klik di sini ya, di ide baru. Maka tinggal di breakdown 1 sampai 31 Desember. Teman-teman apa isinya kita lihat ya. Jenis ide barunya. Nah, ini kita lihat bermanfaat bagi unit kerja, bagi organisasi, bagi negara, lingkup tim kerja, unit, instansi. Ya, misalkan saya bermanfaat bagi unit kerja. Ini ya. Deskripsi ide baru. Membuat aplikasi penilaian berbasis CBT dengan Moodle. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang saya bikin kemarin ya. Tanggal mulai, ini tanggal mulai Januari ya. Tapi karena ini pengembangannya agak lama, kita anggap aja sama seperti yang lainnya. Berarti tanggal 1 bulan 7 2021 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Submit. Oke, ide baru sudah selesai. Nah, tinggal kita lihat hasil cetakannya ya. Dicetak SKP. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini belum dinilai ya, belum dinilai. Apa hasilnya kalau belum dinilai? Nah, ini ya. Yang tuh kinerja tambahnya belum muncul ya. Di sini ini kelemahannya masih belum muncul memang kinerja tambahannya, tapi nanti muncul di setelah di review ya, setelah dinilai. Kita lihat reviewnya, ini belum di review ya. Masih tertulis direct cascading. Nanti kita tentuin lagi di review oleh kepala sekolah apakah masuk direct atau non direct cascading ya. Terus cetak SKP-nya bentuknya seperti ini. Ini kenapa belum terisi? Karena belum direview. Capaiannya ini juga belum terisi. Nanti di sini muncul teman-teman kinerja tambahannya. Kinerja tambahannya munculnya di sini nanti ya. Jadi kinerja tambahan nggak muncul di rencana SKP, tapi masuk ke sini di penilaian SKP-nya ya. Perilaku juga nanti kita isi. Dan ada hasil prestasi kerja, hasil integrasi ya. Ini kalau arti prestasi kerja ini minimal baik ya, jangan sampai cukup baik. Baiknya berapa nanti kita taktikan, terus diintegrasikan. Integrasi ini dari SKP Januari, Juni, dan Juli, Desember nanti diintegrasikan. Akan muncul setelah kita melakukan penilaian dan review oleh kepala sekolah. Nah itu ya kawan-kawan, bagi guru, pekerjaan kita sebagai guru ini sudah selesai ya, untuk membuat SKP 2021 yang sesuai dengan permen yang baru. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing untuk memahami terlalu dalam. Yang penting bisa buat dalam Desember ini sudah selesai. Nah, ini untuk part pertama ya, tutorial tentang SKP 2021. Nanti akan saya buat part yang kedua tentang bagaimana kepala sekolah menilai hasil yang kita buat ini atau SKP yang kita buat ini, di review, kemudian verifikasinya bagaimana, kemudian nanti munculnya nilai bagaimana, dan hasil cetak atau output printnya nanti seperti apa, kita lihat ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya tentang penilaian SKP 2021. Semoga tutorial pertama ini membantu Bapak Ibu guru untuk membuat SKP
yang mudah dan praktis. Salam.